Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siji loro telu tutup jendelane. Tamu kita kali ini adalah tamu yang sangat spesial. Ya memang spesial karena tamu kita adalah koordinator divisi yang paling cantik di Kabupaten Kudus, divisi SDM, Bu Eni. Iya. Bu Eni Setianingsih, sarjana komputer dan SPD. Iya, Mas Zaki. Beliau ini yang membidangi divisi sumber daya manusia. Oke. Dan organisasi. Dan organisasi. Harus ada organisasi. Iya, SDM dan organisasi. Oke. Unik, kita pasti akan unik pembahasan kita kali ini karena kita bicara sumber daya manusia. Apa tahu sumber daya manusia itu? Terus kemudian Bawaslu Kabupaten Kudus ini begitu pentingkah sumber daya itu? Sumber daya manusianya maksudnya. Nah ini tadi biar Bu Eni yang bercerita. Saya juga belum begitu tahu. Saya juga perlu tanya nih. Kalau Bu Eni sendiri dari 2017 ya? Iya. 2017 saat masih Panwas Kabupaten. Waktu itu. Jadi awalnya kita bertiga. Panwaslu. Iya, Panwas Kabupaten masih ad hoc di tahun 2017, kemudian berlanjut ketika Bawaslu Kabupaten 2000 permanen 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang itu berarti 2018. Sudah hampir 4 tahunan ya. Agustus nanti. 4 tahun ya? Iya. Wah. Iya. Oh ya Agustus ya ulang tahun Iya, ya? ulang 1 tahunnya bulan Agustus. lagi. Iya. Nanti kita podcast bersama-sama. Iya, oke siap. Oke, terima kasih Bu Eni. Bu Eni kesibukannya ini masa pandemi tetap berangkat terus? Iya, tetap berangkat terus. Kalau memang kita masih ada kegiatan meskipun pandemi, tapi memang harus protokol kesehatan. Cuma akhir-akhir ini karena masih memasuki zona merah, jadi kita gantian. Komisioner tetap harus, ya. Kalau staf ada WFH, kalau kami kan komisioner tetap harus ada yang standby di kantor, jadi kita gantian. Iya, iya. Gitu ya. Oke Bu, ini kan bisa ceritakan SDM itu seperti apa? Oke, baik saya izin lepas nih ya. Monggo. Tidak apa-apa, kita jaga jarak 1 sampai 1,5 meter kita jaga jarak ini. Oke, kita bicara apa ini? SDM. SDM. Iya, karena divisi kami itu SDM dan organisasi, ada 2 hal pokok ya. Kita bahas SDM dan organisasi. Kalau kita lihat regulasi yang terbaru, Mas Zaki ya, kita bisa lihatnya di Perbawaslu 3 2020. Di sana kan ada tupoksinya. 2020. Jadi, iya, Perbawaslu 3 2020. Jadi masing-masing koordinator divisi itu kan harus tahu tupoksi masing-masing. Nah, kalau di Kudus sekarang ini kan ada 5 koordinator divisi ya. Nah, salah satunya kan SDM dan organisasi. Kalau kita membahas flashback yang waktu pertama kali kami dilantik Panwas Kabupaten 2017 itu kan divisinya 3. Waktu itu karena personel komisionernya juga 3. Nah, waktu itu Panwaslu 3 waktu itu, kemudian jadi 5 kan. 3 itu dulu saya masih tetap di SDM dan organisasi. Satunya lagi ada divisi penanganan pelanggaran, kemudian ada divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Nah, 3 dulu. Nah, pertama kali bertugas waktu itu langsung perekrutan jajaran ad hoc Panwaslu kecamatan. Tahapan pertama pilkada. Iya, pilkada untuk Bupati Kudus berbarengan dengan pilkada gubernur. Dan waktu itu juga beririsan dengan tahapan pemilu 2019. Jadi waktu itu kita bertiga komisioner tuh langsung ibaratnya tugasnya dilantik terus maju. Nah, seperti itu. Iya, dan mungkin beda dengan kabupaten lain karena waktu itu yang kabupaten kota yang pilkada hanya 7 kabupaten kota termasuk Kudus se-Jawa Tengah ya, yang untuk pilihan bupatinya maksudnya. Nah, seperti itu Mas Zaki. Jadi perekrutan Panwaslu kecamatan, kemudian terkait pembentukan perekrutan yang pengawas desa dan pengawas TPS itu kan nanti ranahnya
berdasarkan pleno Panwaslu Kecamatan. Jadi kami yang divisi SDM organisasi kabupaten ya tetap harus memantau, monitoring, supervisi, memastikan Jadi proses jangkauan perekrutan. dengan perekrutan itu sampai kecamatan. Kalau tupoksi kita yang di kabupaten itu merekrut Panwaslu Kecamatan. Kalau untuk yang pengawas desa dan pengawas TPS nanti perekrutannya lewat Panwaslu Kecamatan. Ya kita memastikan yang di kabupaten untuk proses itu harus sesuai persyaratan yang ada, prosedur yang ada. Kemudian kalau misalnya butuh kayak kemarin kan ada persyaratan untuk tes sehat jasmani rohani kayak gitu kan. Kemudian bebas narkoba. Nah itu kami yang di kabupaten berusaha untuk koordinasi dengan Direktur RSUD, kemudian Kepala DKK agar dimudahkan jajaran ad hoc pada saat mendaftar. Seperti itu Mas. Kalau di Bawaslu Kabupaten setelah berlima, tugasnya sebenarnya hampir sama. Cuma bedanya kan kita sudah punya jajaran ad hoc. Saat Di pemilu 2017 ya. Iya, Pas pilkada nih kalau iya, pas pemilu 2019 itu kan kita sudah punya tinggal jajaran ad meneruskan, hoc. gitu. Nah, artinya pengukuhan, istilahnya pengukuhan kembali, tetapi masih dengan tahap kayak evaluasi kinerja. Nah, seperti itu waktu itu. Jadi pada saat kabupaten lain yang sebelumnya belum pilkada, ada pemilu 2019 waktu itu kan ada perekrutan. Ya kalau di Kudus waktu itu pengukuhan. Pengukuhan kemudian dilantik kembali untuk bertugas langsung di pemilu 2019 untuk Panwaslu Kecamatan dan pengawas pemilu desa atau kelurahan. Jadi pas kemarin itu tidak ada perekrutan lagi. Ya, Ya, tapi untuk pengawas meneruskan. TPS tetap ada, kan masa kerjanya iya, beda. adhocnya beda ya? Iya, kalau pengawas TPS cuma hampir 1 bulanan kan. Nggih. Nah. Berarti kalau bisa dibilang SDM itu juga sebagai kalau di swasta itu mungkin HRD, iya betul. Iya betul. Jadi ngurusi personel orang-orangnya ini. Jadi di divisi apapun itu kan harusnya personel SDM-nya ini harus tangguh. Artinya gini, misalnya bertugas pengawasan. Nah, kita melibatkan jajaran ad hoc untuk bertugas pengawasan kampanye misalnya. Kan harus memastikan SDM pengawas pemilunya ini harus tahu betul regulasi. Nah, ini sebagai syarat nih, Iya. salah satu syarat ini nanti kalau sebagai salah satu syarat pendaftaran, Nggih. ketika sudah ada background pengalaman kepemiluan itu diutamakan memang. Oh, gitu ya? Salah satunya. Tetapi ketika memang orang-orang yang baru misalnya, tapi punya potensi, asalkan dia mau belajar dan senantiasa mau ketika ada kekeliruan misalnya dia mau bertanya sebelum asalkan jangan sampai melanggar kode etik lah seperti itu. Gitu. Seperti halnya saya misalnya, waktu itu ketika dilantik Panwas Kabupaten banyak yang bertanya, ini saya nggak pernah jadi pengawas desa, belum pernah jadi pengawas TPS, KPPS juga enggak. Waktu itu backgroundnya saya pernah memantau pemilu. Nah, tapi kemudian mengikuti seleksi Panwas pemilu swasta. Iya, memantau pemilu pada saat mahasiswa. Oh, pada saat mahasiswa kan ikut organisasi, ada organisasi itu juga lah. salah satunya sudah pengalaman Iya, berarti. iya. Cuma kan ada beberapa kawan yang memang ketika sudah mempunyai sertifikat kayak pernah Jadi jadi pengawas, pengawas ya gitu. apa pernah bertugas di jajaran KPU kayak gitu kan ada pas pelaksanaan. Tapi itu nggak prioritas utama sebetulnya. Enggak, salah satu. Salah satunya penunjang. Kalau Ya? prioritas utamanya ya sesuai yang di Undang-Undang 7 Mas Zaki, pasal 117 Kan itu. nggak ada di Undang-Undang 7 kan nggak ada prioritas itu nggak ada. Kalau prioritas salah satu poin mungkin ya, poin plus misalnya ada tambahan sertifikat, mungkin pas persyaratan administrasi kalau ada skor gitu kan, mungkin bisa tambah poin di situ. Itu nanti iya. jadi masukan teman-teman ini yang mau jadi pengawas. Seperti halnya mungkin Bocornya gini, Bu Eni kan. mungkin gini teman-teman kan banyak yang bertanya mungkin persyaratan menjadi pengawas pemilu kabupaten misalnya seperti kami yang di komisioner kabupaten cuman ijazah SMA sebenarnya juga boleh Mas. Komisioner Kabupaten, ijazah iya. SMA. Ya memang persyaratan di undang-undang minimal ijazahnya SMA. Kelihatannya nggak ada ya Bu. Nah, kelihatannya nggak ada. Iya, sekarang ada. Ada dan karena
saya yakin ketika ada yang lulusan SMA misalkan keterima melalui proses seleksi yang sangat ketat, pasti sudah mempunyai kemampuan yang luar biasa. Iya, karena ilmu didapatkan juga dari pengalaman juga, malah pengalaman yang paling berharga biasanya. Tapi kemudian yang fenomena yang terjadi ketika saya mengikuti 2 kali seleksi ya waktu itu, Bawaslu Kabupaten dan Panwaskap, itu saingannya memang luar biasa. Se-Jawa Tengah itu pinter-pinter semua dan bisa dipastikan itu gelarnya itu iya, gelarnya itu luar biasa. Tapi kan teman-teman tidak berkecil hati. Ya enggak, artinya kan gini. Intinya SDM itu seperti jenengan semangat ya. Iya. Nah, makanya ketika waktu ada perekrutan di pengawas desa atau kelurahan, apakah harus yang berlatar belakang hukum? Kan di undang-undang tidak mengharuskan. Oh gitu. Tetapi kita harus paham regulasi terkait hukum. Iya kan, kita setiap hari ibaratnya makanan sehari-harinya apa? Kan regulasi. Undang-undang pemilu. Iya, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Ada PKPU, kita harus baca, harus tahu. Bawaslu, masih ada surat edaran. Nah, makanya kan sering saya bilang kalau mungkin HP ini nggak dilihat, kalau saya ya, HP nggak dilihat 1-2 jam gitu, mungkin sudah ada banyak sekali di sana. Jangan sampai ketinggalan informasi. Regulasi. Dan sampai saat ini regulasi itu terus masih ada, dan regulasi kan sangat dinamis, Mas. Oh, dinamis. Nah, itulah keadaan. Nah, regulasi karena dinamis itu yang membuat kita itu harus nggak boleh ketinggalan regulasi. Ini kan kemarin banyak yang nanya ke saya, ini mungkin sahabat-sahabat Bawaslu juga. Pemilu kan masih lama ya. Pemilu 2024. Nah, terus pelaksanaan 2024 tahapannya nanti seperti apa kan pasti kita ikuti regulasi. Nah, pasti dari KPU kan nanti juga ada jadwal tahapan. Nah, jadi kan teman-teman ternyata itu sudah banyak yang pengen gabung lagi menjadi jajaran ad hoc di kita. Nah, seperti itu. Terutama mereka-mereka yang sudah pernah kemarin ikut. Apakah bisa daftar lagi? Ya bisa. Yang penting ya itu tadi, sesuai prosedur, kemudian dan persyaratannya. Integritas nomor 1. Integritas, kemudian non-partisan partai dalam 5 tahun terakhir tidak boleh berkecimpung di dunia perpartaian ibaratnya gitu. Tidak boleh pakai atribut juga. Tapi koncone wong partai apa-apa Bu? Enggak apa-apa. Loh kan ya apa, berteman kan enggak apa-apa. Cuma ketika pelaksanaan tugas ya harus tadi independen, netral. Nah, seperti itu. Seru, Mas. Paling seru kemarin pas perekrutan pengawas TPS itu. Pas pemilu 2019 itu. Sungguh luar biasa, sangat seru sekali, dan teman-teman pasti yang di ad hoc Kudus ini terutama pasti berkesan sekali waktu itu perekrutan pengawas TPS, karena memang tidak ada diskresi sama sekali, harus umur minimal 25, ijazah minimal SMA. Itu sulit apa enggak sih? Nah itu makanya saya bilang seru sekali. Karena serunya ini tiba angin. Serunya itu banyak tantangan di sana, maksud saya. Iya, seru sekali, Mas. Kesulitan itu berarti seru ya? Iya, karena kesulitan itu ketika bahkan saya sempat waktu itu kan sampai ada timelinenya untuk perekrutan pengawas TPS sampai batas waktunya ternyata belum memenuhi, ada yang belum memenuhi kuota. Waktu itu cuma 1 kecamatan, Mas, yang sudah memenuhi, hanya kecamatan Kaliwungu, yang lainnya masih perpanjangan. Nah kemudian itu deadlock nggak Bu? Ketika seperti itu? Enggak, kan ada aturannya. Masih ada perpanjangan. Juga gitu. Iya, tapi waktu itu memang tidak ada diskresi, sampai ada RDP waktu itu ya. RDP dengan Komisi 2, Bawaslu, KPU, dan pemerintah Komisi 2. Rapat dengan DPR. Kan tidak hanya di Kudus, Mas. Coba bayangkan di daerah-daerah lain, apalagi di sana yang di luar Jawa mungkin. Karena beda ya. Iya. Ketika regulasi umur itu di KPU sama di Bawaslu beda. Iya, beda sekali. Kalau di KPU kan ibaratnya kalau sudah punya hak pilih bisa jadi KPPS 17 tahun bisa. 18, 17 ya gitu. Yang penting sudah punya hak pilih. Kalau di Bawaslu minimal 25. Kenapa Mas Zaki kok harus lebih tuaan Bawaslu? Kalau menurut saya, kenapa? Karena namanya juga pengawas. Iya. Pengawas itu kan integritas diutamakan. Terus karena kedewasaan berpikir juga beda ya. Pengelolaan
emosi, kontrol diri, dipastikan itu semoga dengan di umur yang di sudah umur yang 25 ke atas itu harusnya lebih bijaksana, terus mengawasi KPU juga toh, kan yang diawasi tidak hanya partai politik. nggih. Iya. Oleh karena Orang itu, emosinan. nah, ya misalnya kita terbentur pada suatu hal di mana pada saat bertugas misalnya ono sing kan tindakan preventif toh. Kalau pengawas kan tindakan preventif dulu sebelum penindakan. Nah, itu kan misalnya kita ngawasi kampanye misalnya jajaran ad hoc terutama Panwascam, pengawas desa, nggak dibekali benar-benar regulasi kan bisa jadi mereka ketika negur itu harus sopan atau gimana, jangan sampai membuat tersinggung. Nah, itu mungkin karena itu faktor kan umur juga ya Bu. Nah, ketika kan umur 17 tahun, 18 tahun seneng-senengnya wong kampanye jadi ono kampanye malah diloke kita kurang tua mungkin ya seperti itu. Tapi yang mana Mas? Artinya kita kan nggak pernah ngeculke di kabupaten maksudnya. Iya, karena Pak Ketua kan selalu membuat tim. Iya kan? Kita kan gitu kan? Tim ini kemana, itu kan setiap ada. Terus kampanye yang ber-STTP pasti kan kita tahu juga yang melapor maksudnya ada surat izinnya itu pastinya kan kemudian dibentuk tim dan kita pasti ngawal juga. Gak mungkin hanya ngeculke pengawas desa sama kecamatan misalnya. Meskipun mungkin tidak di semua tempat kita hadir kan. Nah, apalagi pas hari H. Mas Zaki inget enggak pas hari H? Pas hari H itu kan sebelum adanya ada patroli. Nah, pas hari H coblosan itu kan kita bisa muter dari pagi sampai pagi lagi. Iya. Dan ke TPS rawan. Nah, itu bentuk tanggung jawab. Nah, itu termasuk harus punya SDM tadi. SDM personel yang oke lah gitu loh. Intinya gini Bu. Kalau menurut jenengan ya, ini kan SDM ini. Saat ini jenengan sebagai SDM kan sudah 4 tahun ya kurang lebih. Iya. 2018, 2019, 2021 dan 2017. Iya. Berarti kan jenengan sudah punya skala apa menurut jenengan? Ideal. Skala ideal untuk jajaran pengawas itu ya seperti apa? Kalau skala idealnya bukan dari saya. Oh, bukan kan ada. Iya. Pokoknya dari jenengan itu kalau dari saya nanti subjektif enggak. Ya kita mengacu ke regulasi aja. Di regulasi kan sudah jelas ya. Kompetensi seorang pengawas pemilu itu harus bagaimana. Nah, kemarin malah sempat disampaikan pimpinan RI ya, Pak Fritz salah satunya itu ada 15 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pengawas pemilu. Nah, kira-kira Mas, 15 itu kita punya semua ndak? Nah, itu loh. Itu kan kembali introspeksi ke diri. Contohnya ya tadi ya sudah disebut ada integritas. Yang nyebut integritas saja ini tuh bukan satu kata loh. Penjabarannya ini luar biasa. Kalau bilang integritas itu harus integritas gitu. Kalau integritas, itu suara integritas. Integritas itu kan tidak sekedar ucapan Mas. Bagus. Tapi penjabaran sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari loh. Dalam bertugas loh. Akhlak berarti. Iya, maksudnya ke akhlak pengawas pemilu ya. Nah itu, jadi bagaimana dia harus bersikap dimanapun, kapanpun, bisa menjaga tingkah laku lisannya, kemudian membawa nama marwah lembaga kan berat Mas. Nah itu intinya itu profesionalitas, kemudian pengelolaan emosi itu juga tadi penting, analisis, sintesis, planning. Kita kan bekerja harus ada planningnya kayak gitu kan, nggak mungkin kan kita kemudian tidak ada istilah, pasti kan kita mau kegiatan misalnya kan pasti ada briefing dulu, ada rapat dulu, seperti ini pun kan acara ini pun kan juga melalui rapat-rapat dulu kan seperti itu. Jadi iki nek ngobrol karo jenengan aku jane wedi dhewe iki mbok wis bener apa ora iki. Betul, enggak apa-apa kok takut. Nah, jadi tapi yang paling penting gini Mas Yaki. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu bukan tanggung jawab SDM saja. Tidak. Gitu ya, Bu? Iya. Kalau kita lihat di Perbawaslu 3 2020 itu pasal 25, semua divisi itu bertanggung jawab ikut dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangannya. Iya, ada di divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga itu bisa dilihat di pasal 25 ayat 1 huruf C. Kemudian divisi hukum Humas dan Datin itu pasal 25 ayat 2 huruf F. Ada semua Mas. Divisi penanganan pelanggaran. Ini pun ada juga peningkatan kapasitasnya. Itu kalau di lembaga Bawaslu sendiri untuk saat ini gitu.
Saya ngomong-ngomong soal penguatan itu, berarti yang kita lakukan apa saja itu? Kalau sekarang kan memang posisinya masa jeda ya. Masa tidak jeda. ada tahapan. Nah, masa jeda tidak ada tahapan, tapi sebenarnya bukan hanya tahun ini. Kita masa jeda kan sejak tahun lalu sudah masa 2020 jeda. ya? Di saat 21 kabupaten kota pilkada pemilihan 2020 putus kan enggak? Karena putus sudah yang 2018. Nah, oleh karena itu mengisi kegiatan di masa jeda kan sudah sejak tahun 2020 kita. Itu Jan tetap sibuk seharusnya. Ya memang sibuk. Dan makanya saya bilang gini, kok ada yang bilang, kadang saya nggak habis pikir gini Mas Zaki, ada yang bilang ketika tidak ada tahapan itu bisa santai, aku kok enggak ya? Saya bilang sama teman-teman staff juga seperti itu. Kalian ngerasa nggak sih terus kita bisa santai aja? Kalau ditanya terutama staff SDM gitu, pasti dia bilang enggak. Karena kan staff SDM juga erat kaitannya dengan tata laksana sekretariat Mas. Jadi kalau teman-teman staf di Bawaslu Kudus membuat laporan kinerja, itu kan mungkin beda sendiri yang divisi SDM. Karena apa? Mereka bisa jadi membantu pendampingan melekat kepada Kordif SDM, tetapi juga sering dapat dawuh dari koordinator sekretariat. Nah, jadi memang ritme kerjanya mungkin yang double. Nah, dan itu mungkin ada staf kami ya yang dari divisi pengawasan pindah ke divisi SDM, mungkin pas pertama kalinya rada kaget. Wah, ritme kerjanya kini sama SDM tuh seperti ini. Nah, kalau memang tipe Melayu terus kita sudah terbiasa kalau tahapan ya, kapanpun diminta data harus siap. Kapanpun diminta data harus siap. Nggak peduli di mana. Lagi ngapain? Nah, waktu itu karena waktu itu saya pernah masih pengawasan di sebuah desa gitu kan, pengawasan caleg di sebuah desa, ternyata ada kiriman harus mengirim data saat ini juga. Nah, oleh karena itu staf yang standby di kantor harus bisa langsung, dan data itu harus sudah ada dan harus gitu. Itu salah satu penguatan. Nah kemudian kalau sekarang ini kan banyak kegiatan kita yang di medsos Mas Zaki. Iya, karena eranya sekarang itu 4.0. Nah iya kan. Berarti era digital. Kalau saat pandemi pembatasan tatap muka, Bawaslu Kudus kan gencar melaksanakan kegiatan-kegiatan daring kan, terutama di YouTube. Nah, beberapa kegiatan kita yang sudah trending itu kan film pendek. Film pendek kan ada penguatan kapasitasnya toh Mas Zaki. Iya, ada. Lah iya, pendalaman karakter piye? Mereka kan bukan artis tadinya, tapi kan oke banget. Artis. Nah, tapi kan mereka oke banget ketika sudah jadi filmnya dilihat, wah, berbakat walaupun berdarah-darah. Nah, berdarah-darah itu termasuk peningkatan kapasitas sumber daya prosesnya manusia. Itu kan apa istilahnya Mas? Ada reading, pemain latihan dulu blockingnya, pengenalan naskahnya. Nah, terus panjenengan selaku sutradaranya piye carane to ben kanca-kanca ini bisa. Intinya kompak. Nah, itu kan belajar teamwork. Terus kemudian saya sangat salutnya tuh di sini tuh mungkin satu-satunya di Kudus Mas, yang lain belum ada. Di sini kan berdasarkan pleno komisioner, maksudnya Jawa Tengah. Berdasarkan rapat pleno komisioner kan program-program kita kan punya tim sendiri-sendiri. Nah, itu yang saya patut merasa senang artinya gini, dengan keputusan pleno komisioner seperti itu, artinya kita punya film pendek, punya bingkai literasi kepemiluan, itu juga ada timnya sendiri, Diksiku, diskusi regulasi yang membahas regulasi apapun kepemiluan itu kan melibatkan teman-teman staf juga punya tim sendiri, ya toh. Inspirasi yang talkshow juga punya tim sendiri. Kemudian apalagi podcast. Nah, ini juga punya tim sendiri. Artinya kan tidak hanya terpacu pada satu tim humas. Nah, gitu loh. Iya. Nah, itu kan luar biasa. Berarti kalau bagi saya itu luar biasa. Pengembangan SDM yang menyeluruh. Merata. Nah, merata. Dan kita alhamdulillah di sini bisa nyengkuyung bersama. Ibaratnya yang sudah mahir. Kayak misalnya Mas Zaki sudah mahir dalam hal tim kreatif kita, bisa share ilmunya ke teman-teman yang lain. Akhirnya kan yang tadinya nggak bisa operator video misalnya, yang nggak bisa teknik fotografi, dan ternyata ketika memang ada keseriusan ya
Bisa. Bisa ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah iya. Loh, saya waktu itu ya, saya boleh cerita dikit ya. Waktu dapat amanah dari pimpinan provinsi ya, yuk kita yang Koordif SDM membuat talk show, live streaming. Saya kan nggak pernah punya Gambaran. apa ya, basic kan mas, gambarannya nanti Tapi seperti yang basicnya apa. dari dulu kan memang nganu Bu jenengan penyiar radio. Loh kan penyiar radio di depan Tapi mic. kan jenengan termasuk entertain gitu loh. Beda mas, beda karena menyiapkan teknis peralatannya. Kalau waktu itu kan kalau Off air sama on air gitu. beda, iya. Beda, ya? Kalau off air siaran radio kan mungkin ke tempat pemancar gitu, ngidupin alat-alatnya, dan sebagainya lah, terus jeseler dan sebagainya kan. Misalkan ada kendala kan ada teknisi. Ada teknisi. Nah, sudah siap gampangannya bantu kan. Jalan lah. Nah, cuma kita memang harus jadi operator dan penyiar Sendiri, langsung pegang sendiri. Nah, sendiri. itu bedanya beda Off air. jauh dengan siaran langsung. Ini on air. Nah, dan teman-teman alhamdulillah. Visualnya kelihatan. Nah, terus menyapanya kan Harus beda. punya gestur. Iya. Alhamdulillahnya kan teman-teman staf di sini semua welcome. Hampir Koordinator sekretariat juga welcome sekali. Saya senangnya itu, jadi teman-teman yang mungkin tadinya tidak pernah punya gambaran ya. mungkin malu bicara di depan publik misalnya. Itu kan semakin lama dia terasa akhirnya keren. Saya berani bilang keren karena teman-teman yang dulu mungkin merasa malu ketika tampil di syuting mungkin sekarang sudah pede. Jadi Bawaslu Kudus itu presenternya kan juga oke. Iya. VO. Nah, itu kan jadi semuanya apa ya? Berhubungan erat. Nah, itu sebenarnya juga tak lepas dari peran koordinator sekretariat mas. Jadi tidak hanya kami yang komisioner, karena selaku pimpinan staf kan Bu Korsa kan selalu mempush teman-teman, ayo support, ayo disiplin dalam pekerjaan, dalam administrasi. Terus ada 10 budaya malu itu yang di bawah itu, nah itu kan juga bagus. Mengiang-iangi kita tiap hari. Kalau tidak bekerja secara profesional ya malulah kita, apalagi di dekat mesin fingerprint itu kan setiap saat bisa dilihat. Insya Allah. Nah kayak gitulah. Jadi pada intinya itu sebenarnya apa ya? Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya divisi SDM dan organisasi. Cuma memang bedanya. Semua sivitas lembaga ya. Iya, cuma bedanya mungkin gini, karena untuk peningkatan kinerja staf kan ada evaluasi ya mas Ada ya. evaluasi. Setiap akhir tahun gitu kan teman-teman staf yang PPN itu kan, yang tahun lalu dulu pernah ada Sokratif, terus yang kemarin ini akhir Desember kemarin ada CAT kan gitu lah, itu kan ada evaluasi kinerja. Nah Itu yang PPN gitu. PPN. Panwascam itu setiap tahun ada evaluasinya enggak Bu? Kalau Panwascam itu tadi evaluasinya itu menyeluruh. Artinya gini, dia kan masa kerjanya 9 bulan misalnya, 9 bulan, kemudian pada saat mau dikukuhkan kembali itu ada evaluasi kinerja. Ada evaluasi kinerja, tapi apa namanya? Poin-poin apa saja yang dievaluasi tetap kita konsultasikan ke pimpinan provinsi. Nah, tetapi pada saat dia bertugas misalnya, kok dia ada indikasi dugaan pelanggaran kode etik misalnya, itu pasti kita langsung tegur lisan dulu. Tegur lisan dulu. Misalkan kok ada yang beberapa waktu tidak menjalankan tugas, itu kan di undang-undang kan tidak boleh kalau lebih dari 3 bulan mas. Tidak boleh off selama 3 bulan. Turut-turut. Iya. Terus hadir dalam pleno itu kan juga harus. Nah, ada beberapa kali tidak hadir pleno juga kita wajib catatan. Tanya, iya. Pernah kami mengeluarkan SP mas, surat peringatan. Galak ya mas ya. Tapi mungkin itu gini, tidak dari kami langsung maksudnya, tapi memang kita rapatkan dulu di komisioner, misalnya kami rapat dengan teman-teman komisioner yang lain, ada Pak Ketua juga, ini baiknya gimana? SP itu kan juga salah satu solusi. Nah, cuma memang sampai hari ini, ketika ada punishment itu kan sampai sekarang masih digodok mas, ada Perbawaslu 15/2020. Nanti merembetnya ke peraturan kode etik, ada JDIH nomor 2 tahun 2017. Kita kan kerja berdasarkan kode etik, nggak semau gue kan. Kita itu pengawas tapi malah
diawasi juga. Ada realnya. Iya, diawasi di KPP juga, Di diawasi KPP. publik. Iya. Kalau kita Karena salah kalau melangkah, kita itu hampir seperti berada di akuarium. nah, betul. Jadi orang melihat dari sisi kanan, Iya. kiri, belakang, atas. Iya. Wah, tidak bisa ya. Wah, bumi. Tapi intinya kalau memang kita nggak melanggar ya enjoy aja sih. Enjoy aja. Enjoy aja. Nah itu tadi nggak boleh melanggar kode etik. Nah kayak gitu kan. Jadi nanti kalau sampai melanggar, indikasinya melanggar kode etik kan ada tim TPD dari provinsi yang perwakilan di KPP tingkat turun provinsi. Biasanya itu bisa jadi yang di kabupaten di beliau langsung turun ke sini, tapi nggak pernah sini Mas, alhamdulillah. Oh. Sini nggak pernah. Tidak pernah, insya Allah. Maksudnya Semua ada juga yang dipanggil di tim TPD provinsi, kemudian ada sanksinya itu berat Mas. Ada yang ringan, ada yang sampai pemberhentian tetap, ada yang sampai pemberhentian dari jabatan ketua. Nah semoga saja enggak. Di Kudus belum pernah kayak gitu, dan semoga jangan sampai kayak gitu. Kelihatannya Kudus adem ayem, karena ya semangat dan spiritnya juga masih sama. Sebenarnya pada saat perekrutan ad hoc itu loh Mas, itu kan luar biasa tantangannya tadi itu loh. Tantangannya luar biasa itu misalnya pengawas desa direkrut pengawas kecamatan, emangnya nggak ada masalah? Pernah juga ada masalah, dan kami itu harus bisa mendampingi itu. Artinya ketika panwaslu kecamatan sudah sesuai prosedur, maka kami yang di kabupaten harus support. Iya, turun, iya pasti. Support dan mendampingi. Nah, gitu loh. Jadi kalau ada yang tidak keterima, biasanya kan gitu Mas. Nah, kalau tidak keterima, kemudian dia merasa, loh kok aku nggak keterima, layak, lah itu kan butuh penjelasan. Nah, biasanya saya dengan persetujuan kawan-kawan komisioner yang lain, mereka tak panggil dulu panwasamnya, duduk permasalahannya seperti apa. Kalau memang dirasa sudah baik ya kita backup. Nah, tetapi kalau memang dia melakukan kesalahan, misalnya pernah ada Mas, pengumuman itu kan sudah tutup jam 12 malam ceritanya untuk pendaftaran. Nah, jam 12 malam sudah ditutup kan. Nah, tapi ada salah satu pengawas kecamatan yang bilang bahwa besok pagi masih bisa datang aja ke kantor. Nah, itu kan sebuah hal yang kesalahpahaman sebetulnya ya. Itu harusnya tidak terjadi, karena apa? Dia harusnya sudah paham. Ini tuh sudah ditutup pendaftaran, jangan sampai mengecewakan orang. Alhamdulillah ya. Yang datang jam 9 pagi itu tadi mungkin dia jagoannya orang yang ada backupnya mungkin ya. Nah, otomatis ketika tidak diterima pendaftaran aja ditolak, otomatis kan. Nah, di saat seperti itu ya tak jewer Mas. Kita harus berani jewer panwasamnya. Artinya gini loh, kamu harus berjiwa kesatria, berani minta maaf ke yang bersangkutan, jangan malah lari ngumpet. Nah, iya. Karena itu kan bahaya sekali. Kesalahpahaman dari panwascamnya. Iya, dari panwascamnya. 3 kan panwascam itu, yang 2 sudah ngerti, yang melakukan 1 publikasi tidak. yang keliru ya. Nah, publikasi keliru sementara Mas sudah ada yang daftar, otomatis kan jadi rame. Nah, kayak gitu kan kita perlu ya itu tadi dah. Itu berarti menjadi bahan evaluasi nih dengan ke depan ya. Iya, karena kita tetap ketika perekrutan itu kan kita berdasarkan wawancara panwascam ya, ada tes tertulis, ada tes wawancara. Nah, ketika rekam jejaknya juga dilihat. Tapi ketika pelaksanaan tugas kembali ke masing-masing panwascamnya, apakah dia benar-benar bisa menjalankan tugas atau tidak? Karena terkadang itu bisa jadi saat wawancara aku oke banget Mas, tapi ternyata ketika pelaksanaan tugas di luar ekspektasi juga ada. Itu kan karena gini Bu ya. Belum tentu, karena kita tidak semua mengenal mereka. Kadang itu malah panwascam dan komisioner itu malah lebih sibuk mereka. Sibuk panwascam, karena panwascam mungkin dia punya pekerjaan di lain. Iya, jadi itu juga termasuk catatan gitu. Iya, jadi bedanya penuh waktunya komisioner kabupaten dengan panwascam. Fokus. Itu kan bedanya kan fokus. Iya. Gitu. Kalau kabupaten kita nggak boleh nyampi apapun, fokus total di Bawaslu Kabupaten Kudus. Kalau ad hoc itu kan mereka masih sehari-hari ada yang jadi guru, ada profesi lain, tetapi saat dipanggil bertugas ya harus siap. Ada izin atasan kan? Kalau nggak ada izin atasan ya itu efeknya enggak Bu?
Kalau menurut jenengan ini ngomong ngobrol Ya, efektif tidaknya ya. jujur Saya rasa jenengan. iya. Dari beberapa personal Panwascam yang kemarin bertugas, saya rasa itu sebagian besar sudah baik, sudah bagus, efektif. Iya, jalan. Meskipun ada mungkin 1-2 yang ya itu tadi akhirnya mungkin sampai pembinaan. Kita kan sering supervisi. Ya memang presentasi kan gitu. paling 1-2%. Lah, aturannya memang gitu, Mas. Kalau mungkin mereka langsung di kecamatan, kemudian di desa, apa mana pengawas TPS hanya 1 bulan, fokus 1 bulan meninggalkan pekerjaannya kan yo. Nggak mungkin. Tapi pada saat mau hari H, coblosan, itu kan harus fokus. Ini tantangan itu untuk tahun ke depan. Pasti Iya. lebih tantangan karena apa? Bawaslu sendiri kan sudah berdiri, sudah Terus, ada kantornya. Iya. Besok masyarakat itu sudah tahu iya, betul. Bawaslu itu pengawas pemilu. Tetap peminatnya besok insya Allah banyak. Amin. Dan makanya lebih kompetitif. Makanya itu di saat ad hoc-nya ini sudah purna semua kan kita yang di kabupaten ini kan peningkatan kapasitas teman-teman staf sekretariat juga. Gitu. Ya iya. Iya, Bu. Harus ya. Iya, pesan Pak Aban kemarin pas rakor di Pekalongan, teman-teman staf sekretariat itu harus tahu juga regulasi. Makanya ada diksiku. Nah, ada diksiku itu diskusi regulasi literasi kepemiluan. Jadi kita itu digodok di situ. Mau ada simulasi penyelesaian sengketa kan teman-teman staf belajar sekretariat dulu. bertugas juga kan Iya. nah itu harus belajar simulasi dulu. Juga Iya, dan kita welcome mau belajar apa sama komisioner juga monggo. Oke. Kan master hukum kan kita juga punya banyak komisioner di sini yang sudah master hukum. Saya pun sering tukar pengalaman, tukar ilmu gitu. Iya. Ini jenengan dulu balik penyiar ya. Itu yang aplikasikan di SDM apa? Iya. Jelas ya? Iya. Dan iya. Dan memang iya. Contohnya sebelum di penyiar itu kan saya MC ya, sering MC. Cuma bedanya MC kayak pengajian-pengajian gitu kan. Pas penyiar beda cara ngomongnya. Cara ngomongnya beda. Kemudian dulu pernah jadi guru misalnya, ngajar. Nah, sekarang di Bawaslu jadi narasumber. Kan itu teknik public speaking kan tetap sangat berguna. Sangat berguna. Iya. Dan jenengan sudah menguasainya. Belum juga, masih belajar. Ya, artinya makanya ya. Ketika teman-teman kemarin sempat mau jadi host, ada yang masih malu gitu kan. Kalau yang pengen belajar, ayo monggo, saya sesuai yang saya bisa lah. Saya pengen loh berbagi sama teman-teman kalau memang mereka mau gitu kan. Intonasi itu kan harus ada. Iya tuh Mas, cara ngomong ketika jadi VO, intonasinya. Secara passion itu jangan cocoknya memang di SDM. Kenapa? Secara passion. Keinginan punya. Enggak, kalau divisi itu kan kita setelah terlantik ya. Kalau saya di divisi apapun harus siap. Karena kita menjadi pengawas pemilu. Mendaftarnya kan bukan mendaftar divisi Mas. Mendaftarnya kan anggota. Semua itu anggota. Ketua itu kan merangkap anggota. Maksud saya itu yang di divisi SDM itu passionnya itu pas. Karena waktu itu mungkin pas bertiga ya. Pas bertiga kan saya kan kalau penanganan pelanggaran aku basic hukumnya. Awal-awal pertama kan saya harus banyak belajar. Banyak belajar gitu kan. Kalau sekarang berdiskusi dengan master hukum harus berani. Tetapi saya sudah punya basic keilmuan, harus belajar sendiri gampangannya kan gitu. Kalau dulu kan terus yang pengawasan sering kemana-mana kan gitu. Nah aku mikirnya yang satunya kan SDM dan organisasi. Karena apa? Alhamdulillah saya ikuti beberapa organisasi, nggak cuma satu. Nah itu kan saya anggap sudah punya bekal, punya pengalaman. Terus dulu pas background organisasi itu sayanya di PA, ada di bagian PA, bagian litbang, pembinaan anggota. Litbang itu kan berhubungan dengan SDM. Nah kayak gitu. Terus memang sudah punya pengalaman banyak di SDM ya. Iya, tapi beda kan? Beda. Tapi tetap bisa dipakai. Karena lembaga Bawaslu sendiri kan regulasinya beda. Banyak sekali, tingkat status sosialnya juga berbeda-beda. Terus karakter ini loh. Karakternya. Nah,
Yang susah itu Mas. Karakternya bukan karakter lembaga tapi karakter Masing-masing lingkungan desa. Menyatukan masing-masing karakter ini dalam sebuah teamwork. Nah, itu yang Macam-macam butuh apa ya? profesi, Iya. Dan harus teamwork ini jalan. Gimana caranya? Tetap kompak solid. Semua tugas bisa dilaksanakan dengan berbagi tugas. Dan semuanya demi lembaga. Bukan demi perorangan atau nama tertentu, nggak boleh, harus semuanya demi lembaga Bawaslu Kudus. Oke, Bu. Gitu. Untuk ini yang di tahun 2021 persiapan jenengan apa saja? Boleh 2021 kita sudah punya timeline kan sudah tersusun rapi ya. Yang pasti timeline itu harus jalan, kan sudah disepakati bersama. Harus jalan. Timeline itu harus jalan, apapun kondisinya harus jalan, meskipun kondisional artinya misalnya kita targetkan ada program inspirasi ya, kalau saya diamanai program inspirasi bersama kawan-kawan tim itu tetap harus jalan meskipun kondisional. Nah, kemudian membantu program divisi lain itu wajib. Kan ada SKPP tuh ya. Kemudian ada simulasi penyelesaian sengketa, kemarin kami juga ikut bantu sumbangsih pemikiran sebisa saya untuk analisa formulasi putusan penyelesaian sengketanya bagaimana. Kemudian teman-teman SDM memastikan yang staf ini laporan kegiatan kan ada tiap bulan. Per kegiatan harus ada. Jelas ya. Iya, laporan kita kan punya jilitan tiap bulan. Sudah semuanya ketusir. Iya ya. Kayaknya udah banyak yang kita obrolin ya. Jangan diobrolkan semuanya. Iya. Teman-teman juga biar penasaran seperti itu. Nah, yang terakhir adalah closing statement dari Bu Eni lah sebagai SDM, sebagai Bu Eni juga tidak apa-apa. Oke, baik. Closing statementnya gini ya, sebagai Kordif SDM dan organisasi pasti sebuah tantangan yang berat buat saya juga, karena ini menyangkut personel otomatis tidak hanya menyangkut jajaran ad hoc. Di saat jajaran ad hoc sudah purna, ketika ada staf-staf sekretariat yang butuh bimbingan ataupun pembinaan, biasanya Bu Korsek juga selalu menggandeng saya. Kalau ada apa-apa itu pasti dengan ayo Bu SDM seperti itu. Jadi memang pendekatannya biasanya dari hati Mas, kalau saya pendekatan dari hati. Pendekatan dari hati artinya teman-teman pendekatan dari itu akan lebih mengena. Jadi teman-teman dipicu semangat kerjanya dengan pendekatan dari hati. Jadi tidak serta-merta kemudian dalam sebuah forum kemudian si A melakukan kesalahan ini dan si B melakukan kesalahan ini, saya biasanya menghindari itu. Nah, lebih ke pendekatan dari hati dan bisa terlihat setelah didekati dengan hati tadi akan semakin bagus kinerjanya. Itu untuk internal Bawaslu Kudus mungkin ya. Nah, untuk kedepannya mungkin mau menyongsong pemilu 2024. Ini sebenarnya sahabat Bawaslu sudah banyak yang mulai nanya-nanya ke saya gitu kan. Kapan nih ada perekrutan lagi? Nah, seperti itu. Nah, ya otomatis kalau tahapannya sudah berjalan. Nah, saya saat ini ya memang belum. Kalau kita ibarat tunggu saja regulasi yang pastinya, kalau memang tahapan dimulai 25 bulan sebelum hari H, nah, otomatis kita akan hitung mundur. Nah, seperti itu. Kemungkinan bisa tahun depan mulai tahapan. Nah, tapi tetap kita nunggu, karena yang kemarin baru ada tuh hasil konselingnya Bawaslu, KPU dan Komisi 2. Nah, secara jelasnya pasti nanti ada di jadwal tahapannya KPU. Nah, Bawaslu juga mengawasi itu. Oke, terima kasih Bu Eni. Oke, sama-sama. Itu tadi bocoran dari Bu Eni untuk teman-teman sahabat Bawaslu, sahabat podcast Bawaslu yang ingin menjadi pengawas di 2024. Iya. Simak podcast kami jelasnya. Jadi runtut ya. Oke. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.